berapa kilogram? 1/5 ya. 1/5, 5-nya naik. Jadi 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? 5 kali 6, 30 molar. Oke, kira-kira begitu caranya. Pokoknya mol zat terlarut dibagi berat massa pelarutnya dalam kilogram. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Aku lanjut dulu ya. Kalau nggak ada. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita bakal kenalan sama yang namanya fraksi mol. Apa sih fraksi mol itu? Fraksi mol ini atau X menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutannya. Nah, misalnya ini nih, aku buat contoh yang lebih gampang deh. Misal ada di gelas ada air, ini ada air, terus dikasih gula lagi deh, gula, ini deh. Ceritanya gulanya larut ya guys. Nah, berarti fraksi molnya itu tulis X atau fraksi mol sama dengan mol gula dibagi fraksi mol gula deh. Fraksi mol gula itu mol gula dibagi mol gula ditambah mol air gitu. Intinya gitu ya. Udah ngerti kan ya? Terus kalau ditanyain fraksi mol airnya berapa? Fraksi mol air berarti ya kebalikannya. N air per N gula tambah N air. Oke, gitu intinya. Udah ngerti ya? Ntar kalau gula ditambah X air, fraksi mol gula tambah fraksi mol air, ntar hasilnya pasti bakalan 1. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Selanjutnya, ntar hapus dulu. Selanjutnya. Nah, ini contoh soal deh. Jangan lihat jawabannya dulu. Bentar. Tutup mata. Hitung. Yuk, hitung. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Oke. Gimana nih? 20% itu persen masanya ya. 20% ini, 20% itu persen massa urea per total. Oke. Hey guys. Belum ada yang jawab. Oke, mungkin kita langsung bahas aja ya. Karena baru soal pertama. Oke, belum ada yang jawab. Oke. Hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Oke, misal deh. Misalnya. Udah ada yang jawab. Siapa tuh? Sorry. Ya ampun. Lagi gaptek malam ini, Bun. Siapa yang jawab? Cecil. Oke, Cecil. Makasih. Kata Cecil 0,069. Oke. Awalnya kita misalin dulu nih masanya. Misal massa larutannya dengan misalnya 100 gram deh, 10 gram juga boleh. 100 aja deh biar ntar nggak koma-koma. 100 gram.
Berarti massa ureanya berarti berapa? 20% dari 100 gram. Berarti berapa? 20% kali 100. Sorry. 100 gram. Berarti berapa? Berarti 20 gram. Nah, habis itu kita bisa cari massa airnya juga. Massa air berarti berapa persen nih airnya? Kalau urea 20% berarti airnya tuh 100 dimin 20% dikali dikali tadi misal massa larutannya ini 100 gram ya. 100 gram. Berarti berapa nih? 80% kali 100 gram berarti 80 gram. Oke. Udah gini, tinggal cari deh si ureanya berapa mol, si airnya berapa mol. N urea, mol urea. Kita pertama cari N urea dulu. Nah, di sini kita MR ureanya 60. Berarti cara cari mol gimana dari massa? Berarti massa urea dibagi MR ya, MR urea sama dengan 20 dibagi MR-nya 60. Coret 2/6/3 mol ya. Oke. Habis itu cari N air sama dengan massa air dibagi MR air. MR air berapa? 18 ya. Massa airnya 80 dibagi 18. Berapa tuh 80 dibagi 18? 80 dibagi 18. 4,44. Berapa sih? Bentar. Berarti kan dibagi 2 40/9 ya. 40/9 ya. 40/9. Oke, 40/9. Sorry. 40/9 mol. Iya, 4,4. Nah, udah gitu, tinggal cari deh fraksi mol urea X urea sama dengan berarti N urea dibagi N air plus N urea. Berarti 1/3 dibagi 1/3 di plus 40/9. Tinggal samain penyebutnya, berarti 1/3 dibagi 3 tambah 43/9. Terus coret nih 3 sama 9 nih. Seret. Nah, ketemu deh hasilnya sama dengan 3/43. Oke. Gitu ya guys kira-kira. Oke, ada yang belum kebayang gimana cara ngitung fraksi mol? Atau udah semua? Ya, kenapa? Itu MR air kan emang udah diketahui dari sananya ke 18 emang. Oh, MR air. MR air aku tadi hitung. Gini. Oke, MR air ya. MR air. Air itu kan H2O ya. H2O. Berarti ada 2 atom H, 2H sama 1 atom O. MR itu massa relatifnya berarti massa molar atom H berapa? 1 kan 2 kali massa molar H ditambah massa molar si O. Berarti 2 kali massa molar H tuh 1 ya. Tambah massa molar O itu berapa? 16. Ya udah 2 tambah 16 sama dengan 18. Gitu gram per mol. Gitu. Oke, udah ngerti. Biasanya di soal diketahui massa molarnya kok. Di sini nggak diketahui emang. Gimana?
Dah? Iya, oke, lanjut ya. Lanjut. Bentar, belum dihapus deh. Pengertian tekanan uap jenuh. Oke, selanjutnya kita mulai masuk nih ke materinya sifat koligatif. Nah, tekanan uap jenuh itu apa? Tekanan uap jenuh adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Jadi, nih misal suatu zat dalam ruang tertutup. Kalau di sini tertutup sama ini nih, dinding ini. Seret. Ya, aku biruin seret. Jadi zatnya nggak bisa keluar masuk. Oke. Terus si zatnya ini ternyata dipanasin nih. Terus dia menguap. Nih, jadi uap. Seret. Seret. Terus lama-kelamaan ini di dalam tempat ini akan terjadi kesetimbangan. Jadi jumlah yang nguap sama yang ngembun itu bakal sama pada suatu saat. Ini sama jumlah yang nguap sama yang ngembun. Terus ternyata kesetimbangan ini menghasilkan suatu tekanan. Nah, tekanan dalam keadaan itu yang disebut tekanan uap jenuh. Oke, gimana? Ngerti? Oke, kita lanjut dulu kali ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cari gimana sih cara ngitung tekanan uap suatu komponen berdasarkan fraksi molnya. Nah, jadi cara ngitung tekanan uap satu komponen dalam larutan, misalnya zat terlarutnya ini kayak gini. Misal sudah hitung tekanan uap si zat A dalam suatu larutan, ya tinggal hitung aja sama dengan fraksi mol A dikali tekanan uap standar A. Oke. Kita misalnya aja deh, bentar ya. Kayak tadi deh, gula sama air, favorit banget. Sorry, jelek. Benar, jelek. Ini misal ada kayak tadi pada air dalamnya terlarut gula. Nah, berarti pelarutan setelah ditambahin gula sama dengan tadinya kan sebelum ditambahin gula kan lebih gampang kayak gini deh. Misal air nih, air sama bandingin sama air tapi ditambahin potongan buah, ada potongan buahnya di sini. Kira-kira yang bakal lebih cepat nguap yang mana? Gimana? Yang ini ya, yang air doang dia bakal lebih cepat nguap. Sedangkan yang dikasih buah ini nguapnya bakal lebih lambat. Ya enggak? Ya enggak? Berarti yang dikasih buah ini ntar tekanan uapnya bakal lebih kecil daripada yang ini. Uapnya lebih gede. Yang air murni. Yang intinya gitu. Berarti pelarutan sama dengan fraksi mol dari pelarutnya dari air dikali tekanan uap standar dari air. Nah, ini bisa kita bedah lagi nih. Fraksi mol air berarti mol air dibagi mol air plus gula dikali air. Nah, gitu. Oke, guys. Lanjut ya. Lanjut. Clear. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kayak yang aku bilang tadi tuh, yang air murni sama buah kan pasti yang buah tekanan uapnya bakal lebih rendah. Nah, itu selisih antara tekanan dari air murni sama tekanan air yang dikasih buah itu namanya penurunan tekanan uap. Rumusnya adalah ini,
penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap standar dikurangin tekanan uap larutan. Nah, kita bisa ngitung nih, ngehubungin tadi fraksi mol sama penurunan tekanan uap ini. Di sini udah ada sih rumusnya, tinggal kita lihat aja deh. Ini kita masukin sini deh, ini ke sini. Terus kita ganti P pelarutnya. P larutan, ini P larutan ya. P larutannya kita ganti kayak tadi, kita substitusiin fraksi mol pelarut dikali tekanan uap standar. Terus kan kita tahu bahwa misalnya ada itu kayak tadi gula sama air, berarti fraksi mol gula plus fraksi mol air sama dengan 1 ya. Berarti di sini kita juga tahu bahwa fraksi mol pelarut tambah fraksi mol terlarut sama dengan 1. Berarti kita tahu bahwa fraksi mol pelarut sama dengan 1 dimin fraksi mol terlarut. Oke, udah dapet ini. Ini kita ganti ini sih, exponnya dimasukin sini. Jadi kayak gini. Oke, habis itu kita ini deh buka kurungnya. Jadi ini dikaliin ini dikaliin ini. Kita kan jadinya tekanan standar dikali 1 berarti tekanan standar. Ini min ketemu min jadi plus, berarti jadi fraksi mol terlarut dikali tekanan standar. Oke, karena ini sama bisa dicoret, dihilangin. Jadi delta P itu ternyata bisa juga oke, fraksi mol terlarut dikali tekanan uap standar. Oke, kita lanjut deh. Udah mulai ngantuk ya guys. Isinya rumus-rumus doang. Semangat. Oke. Ini nih tabel penurunan tekanan uap jenuh berbagai larutan elektronik. Kalau air murni tekanan uapnya segini, terus kalau ditambahin glikol tekanan uapnya bakal makin rendah. Terus glikolnya makin banyak, tekanan uapnya makin rendah lagi. Terus ditambahin urea, ternyata kalau jumlah glikol sama ureanya sama, penurunan tekanan uapnya juga sama. Sama kan? 0,18. Terus ini di sini juga 0,2 ternyata sama juga. Ini penurunannya juga sama. Nah gitu kalau sifat koligatif, cuma ngelihat jumlah dari zat terlarutnya, nggak ngelihat jenis zat terlarutnya. Oke. Kita lanjut ke sifat selanjutnya, titik beku dan titik didih larutan. Nah, delta TB itu kenaikan titik didih, sedangkan delta TF itu penurunan titik beku. Oke, kita bahas deh kenapa titik beku, titik didihnya bisa naik, bisa turun. Kayak tadi deh, yang di sini ada belum Pak. Di sini ada baskom, isi air doang. Terus di sini ada baskom, isinya ada potongan buah. Terus dimasukin kulkas, dimasukin freezer nih. Mana yang lebih cepat beku kira-kira? Yang mana yang lebih cepat beku? Yang air doang ya, yang ini. Ini bakal lebih cepat beku. Terus setelah udah makin lama di kulkas, ternyata ini ikutan beku disusul oleh yang buah. Berarti titik bekunya si yang air doang itu lebih tinggi daripada titik bekunya yang dikasih buah. Jadi untuk bekuin air yang dikasih buah itu butuh suhu yang lebih dingin, itulah intinya. Terus kalau misal nih air mendidih deh, ini air direbus deh, sama air dikasih bakso direbus, kira-kira bakal lebih cepat di yang mana? Ya, yang air doang ya bakal lebih cepat mendidih. Yang air dikasih bakso perlu suhu yang lebih tinggi untuk mendidih.
Gitu. Gitu. Oke. Lanjut ke rumus. Oke, di sini ada kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dimin titik didih larut. Ya, ini nggak penting ya. Pokoknya gitu. Bentuk buku juga penurunannya tuh titik beku pelarut dimin. Oh ya, titik beku larutan. Kalau enggak, ini boleh gini deh, pakai tanda mutlak. Sorry, mutlak. Biar mana aja bisa. Ini boleh dibalik-balik juga. Ini boleh titik didih pelarut dimin titik didih larutan. Ini juga boleh titik didih larutan dimin titik gimana sih? Ini juga boleh titik beku larutan dimin titik beku pelarut. Ini boleh dibolak-balik asal dikasih tanda mutlak. Oke, lanjut. Kita bahas lebih jauh tentang titik beku titik didih. Nah, ternyata rumusnya juga bisa kita cari pakai ini. Kenaikan titik didih sama dengan KB. KB itu tetapan kenaikan titik didih molal dikali dengan molal si pelarut tadi. Bentar ya. Misal kayak tadi deh yang air gula. Bentar ya. Kok putih? Salah. Ini air gula deh. Air gula. Berarti dicari kemolalannya dulu. Kemolalannya berarti itu N gula dibagi berat massa larutan. Dicari dulu ini, habis itu dikaliin sama KB. Nah, tetapan kenaikan titik didih molal sama tetapan penurunan titik beku molal itu biasanya ada di soal. Jadi ntar tinggal masukin rumus ini. Kenaikan titik didih ya udah KB dikali molalitas si larutan. Penurunan titik beku ya udah ini KF dikali molalitas si larutan. Oke, di sini paham? Tinggal kali-kali dah pokoknya bab ini. Lanjut. Nah, di sini ada contoh nih. Kenaikan kok kenaikan sih namanya apa sih? Contoh dari KB sama KF beberapa larutan. Nah, di sini yang air tuh KB-nya 0,52. Sorry. Ya, benar. Terus KF-nya 1,86. Pokoknya ntar KB sama KF diketahui deh di soal, nggak usah bingung mikirin KB KF gitu. Oke, lanjut ke diagram fase atau diagram PT. Diagram PT itu apa? Ya, diagram PT atau diagram fase itu diagram yang garisnya ini garis ini benar. Ini membatasi perubahan fase. Di sini padat, di sini cair, di sini gas. Berarti kalau di sini melewati garis yang ini, garis yang biru, sini ke sini berarti mencair, cair atau meleleh. Terus garis yang ungu, sini dari cair ke gas ini namanya mendidih ya, atau menguap. Nah, kita bakal ngomongin yang garis ini, dua garis ini doang sih. Yang garis AB nggak terlalu diomongin. Namanya oke. Nah, oh ya ini titik ini potongan antara ketiga fase ini namanya titik triple. Ya, di situ potongan antara fase padat, gas, dan cair. Oke, kita lanjut deh. Gimana sifat-sifatnya kalau ditambahin suatu zat dalam larutannya. Oke, ini misal ini ada air nih, air tuh garisnya yang hitam. Air garisnya yang hitam, yang ini. Ya, yang hitam. Terus air itu ditambahin gula kayak yang tadi. Ya, otomatis titik didihnya bakal naik sama titik bekunya bakal turun dong. Nah, ini nih, ini lihat ini aja deh. Ini bentar. Kalian pakai merah. Lihat di sini.
Set. Sorry, jelek. Nah, sumbu X ini mewakili temperatur ya. Jadi makin ke kanan temperaturnya makin tinggi. Terus waktu habis ditambah gula berarti si garis di diagram PT-nya ini bakal berubah. Jadi garis yang hijau ini. Set. Nah, di sini bisa dilihat nih. Bentar, ganti merah lagi deh. Titik didihnya. Misalnya titik didih pada di sini deh. Di sini. Yang tadinya segini, yang tadinya berapa nih? Segini. Bakal berubah jadi segini. Nih. Segini. Berubah ini namanya kenaikan titik didih. Terus titik bekunya di sini ternyata bakal berubah dari tadinya segini jadi segini. Segini tadinya nih, segini. Ternyata jadi kurang dari 0 derajat. Nah, ini namanya delta TF, penurunan titik beku. Oke, intinya gitu ya diagram PT. Kalau ditambahin suatu zat dalam pelarut itu bakal titik didihnya bakal lebih tinggi, titik bekunya bakal lebih rendah. Oke, intinya begitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Next, osmosis. Oke, ini nggak usah. Nggak usah. Oke, tekanan osmotik. Sifat yang keempat, sifat yang terakhir itu tekanan osmotik. Sebenarnya ini tekanan osmotik itu sama kayak apa sih? Persamaan gas ideal. Kalau persamaan gas ideal itu kan ini ya. PV sama dengan nRT. Nah, di sini tekanannya P-nya diubah jadi tekanan osmotik atau Pi. Udah sama aja pokoknya. Rumusnya ini. R-nya pakai 0,082. Oke, lanjut. Ya, thank you. Terus udahlah ya, ini sama aja kayak PVNRT sebenarnya. Udah deh selesai. Yeay, selesai guys. Materi malam ini. Oh, bentar. Larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu kan kalau ngion, kalau larutan elektrolit itu kan bisa ngion ya. Misal nih, larutan elektrolit tuh HCl. Kalau dimasukin ke air, dia bakal jadi H+ sama Cl- masing-masing 1 mol. Berarti yang tadinya 1 mol nih, 1 mol. Jadi bakal jadi 2 mol atom di sini. Terus misal H2SO4. Yang tadinya 1 mol H2SO4, kalau dimasukin air bakal jadi 2H+ ditambah SO4 2-. Berarti bakal jadi berapa atom nih? Bakal jadi 1, 2, 3. 3 atom ya. Jadi 3 atom di sini. Nah, itu ternyata mempengaruhi sih molalitas itu. Jadi ada yang namanya faktor Van Hoff dinyatakan dengan lambang I ini. I ini rumusnya ini bla 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 bla. Inilah pokoknya. Tapi kalian nggak usah hafal ini. Pokoknya hitung jumlah ionnya aja. Kayak di sini NaCl kan dimasukkan air jadi Na plus Cl-. Jadi I-nya 2. Terus K2SO4 di sini kan jadi 2K plus SO4 2-. Dia bakal jadi 3 ion ya di sini. Berarti I-nya itu ada 3. Nah, contoh deh misal apa ya? K3PO4. Dia bakal jadi berapa? Gimana nih? Ini I-nya berapa? K3PO4. K3PO4. Berapa guys? Yuk, mana? Nggak ada yang jawab? Oke. Oke deh. Sedih, nggak ada yang jawab. Berarti ini bakal dipecah jadi 3K plus ditambah PO4 3-. Nah, berarti di sini ada berapa atom nih? Berapa mol? Ada 3 tambah 1. Berarti I-nya sama dengan 4 kalau K3 PO4. Oke. Nah, kok biasanya di soal disebut bahwa
zat ini elektrolit, zat ini nggak elektrolit gitu. Jadi kalau misal gimana sih cara bedain elektrolit nggak elektrolitnya, ntar di soal disebut biasanya, nggak usah bingung. Oke. Udah paham? Oke, ini udah terakhir banget loh. Nah, jadi semua rumusnya bakal ditambahin ini deh kalau dia larutan elektrolit. Nih, kalau di tekanan di apa sih namanya? Fraksi mol, ntar tambahin I-nya di nempel sama N terlarut ya. Ini satu kesatuan. Dikaliin I. Oke deh, gitu. Ada yang mau ditanyain? Ini saya terakhir. Ayo guys, tanya dong. Tanya. Tanya atau mau cerita-cerita guys? Ya, enggak deh. Udah malam. Oke. Aulia nggak ada yang nanyain. Udah cukup jelas ya. Pokoknya gitu. Pokoknya kalau ini mas cuma main rumus doang. Ini contoh kegunaan deh. Contoh kegunaannya. Nggak apa-apa deh. Aku tunjukin aja. Oke. Yang terakhir deh. Terakhir banget. Yang keluar contoh kegunaan sifat koligatif. Membuat campuran pendingin. Cairan anti beku. Jadi pakai itu kayak sifat yang tadi. Yang air. Biasa sama air dikasih buah. Ntar biasanya kalau cairan anti beku misalnya buat bensin nih. Kalau di negara yang ada 4 musim biasanya apa ya sesuatu gitu biar nggak beku. Terus pencairan salju di jalan raya juga ditabur garam biasanya. Terus menentukan massa molekul relatif. Terus membuat cairan infus nih pakai tekanan osmotik. Terus desalinasi air laut. Desalinasi itu biar nggak asin air lautnya. Dia pakai osmosis juga. Oke. Udah selesai. Mau ngapain nih kita? Ngapain? Ada yang cerita mau lihat tugasku nggak? Ya.